Bab 123. Sebagai petugas sekolah papan atas, Jiaoqi memiliki efek jera yang besar bagi orang biasa. Karena dia mewakili zona perang. Bahkan He Yunbo tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit setelah melihat sertifikat prajurit Jiaoqi. Bahkan jika kamu berasal dari zona perang, aku adalah pemilik keluarga He, VIP Platinum Langit Biru. Bahkan jika manajer umum Langit Biru bertemu denganku, aku harus menghormatinya. Aku tidak percaya, Kapten Penerbangan ini. Aku akan mendengarkanmu. He Yunbo menggertakkan giginya dan berteriak. Jiaoqi melirik He Yunbo dari sudut matanya. Mata penuh dengan ejekan. Dalam kapasitasnya, dia benar-benar tidak bisa memerintahkan kapten. Tetapi sebagai Hao Kun Qin, itu sudah cukup untuk memesan maskapai apapun di Daxia. Beberapa menit kemudian, Jiaoqi membawa seorang pria dengan wajah karakter Cina berseragam ke kabin kelas 1. Pria dengan wajah karakter nasional ini adalah Kapten Penerbangan ini. Ada 2 pilot di dalam pesawat. Meskipun kapten meninggalkan kokpit, masih ada kapten kedua yang mengemudikan pesawat, sehingga tidak mempengaruhi penerbangan. Halo, Tuan Qin, kapten berkata dengan suara gemetar, menahan kegembiraan di hatinya. Dia telah menghubungi platform komando darat barusan, dan memverifikasi identitas Hao Kun Qin melalui informasi yang diberikan oleh Jiaoqi. Komandan tertinggi Teater Barat, 3 bintang di pundak Anda. Raksasa berdiri di puncak kekuatan kerajaan Xia besar. Merupakan kehormatan dalam hidupnya untuk melayani karakter seperti itu. Hao Kun Qin sedikit mengangguk ke arah kapten, menunjuk He Yunbo dan berkata, saya tidak ingin melihatnya lagi di kabin kelas 1. Kapten buru-buru berkata, tidak masalah, saya akan mengatur dia dan penumpang kelas ekonomi untuk berganti kursi. He Yunbo mendengar ini dan segera berteriak, saya Platinum VIP Blue Sky. Anda, seorang kapten kecil, berani membiarkan saya pergi ke kelas ekonomi. Apakah Anda tidak sabar? Kapten sedikit melengkungkan bibirnya, dan berkata dalam hatinya, ini hanya VIP tingkat platinum. Kamu berani lancang di depan komandan superior. Kamu hidup dengan tidak sabar. Jika bukan karena pesawat sudah terbang ke langit, itu tidak akan bisa berhenti di udara. He Yunbo sudah diusir dari pesawat, bagaimana bisa dia dibawa ke kelas ekonomi? Hao Kun Qin mengerutkan kening dan melirik He Yunbo, dan berkata dengan dingin, seperti sampah dan sampah semacam ini, saya tidak berpikir dia layak untuk terbang. Mulai hari ini, orang ini akan dimasukkan dalam daftar hitam penerbangan, dan akan dilarang terbang dengan pesawat seumur hidup. Kapten menjawab dengan hormat. He Yunbo mencibir, seorang kapten kecil berani mengucapkan kata-kata liar dan menempatkan saya di daftar hitam penerbangan. Apakah menurut Anda Langit Biru adalah milik Anda? Kapten tampaknya memiliki status tinggi, tetapi dia masih hanya seorang karyawan di maskapai, bukan kepemimpinan. Dan untuk memasukkan penumpang ke dalam daftar hitam penerbangan, hanya eksekutif puncak maskapai yang dapat melakukannya. Kapten tidak memiliki hak ini sama sekali. Meskipun Blue Sky tidak dioperasikan oleh rumah saya, baru saja, ketika saya berada di kokpit dan menghubungi platform kontrol tanah, ketua memberi saya hak ini. Kata kapten. Setelah mengetahui tentang identitas Hao Kun Qin, ketua Blue Sky Airlines langsung memberitahu kapten bahwa dia harus memenuhi semua persyaratan Hao Kun Qin tanpa melapor. Omong-omong, Tuan He, daftar hitam penerbangan Anda tidak hanya untuk Blue Sky, tetapi untuk seluruh industri penerbangan. Blue Sky akan mempublikasikan daftar hitam Anda ke seluruh industri penerbangan dan melarang Anda mengambil pesawat maskapai manapun. Kapten menjelaskan. Blue Sky Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan domestik terbesar dan berhak mengeluarkan daftar hitam di seluruh industri. Ini berarti He Yunbo akan menghadapi perlawanan dari seluruh industri penerbangan mulai sekarang. Tidak mungkin, He Yunbo berteriak tak percaya. Dia tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan kapten. Dia adalah keluarga teratas di Provinsi Tianhe, kepala keluarga He, dengan aset lebih dari 10 miliar yuan, dan juga tamu VIP Platinum Blue Sky. Bagaimana mungkin Blue Sky mengeluarkan daftar hitam seluruh industri untuk Hao Kun Qin karena hukuman? Anda tahu, konsekuensi dari melakukan ini adalah merobek wajah Anda sepenuhnya dengan keluarga He. Sebagai keluarga teratas di Provinsi Tianhe, keluarga He memiliki pengaruh besar. Bahkan jika Blue Sky adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di negara itu, ia harus membayar harga tertentu jika benar-benar putus dengan He Jia. Benarkah? Anda akan tahu ketika Anda turun dari pesawat, kata Kapten acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tidak memberi He Yunbo kesempatan lagi untuk berbicara. Biarkan petugas keamanan menahan He Yunbo dan menyeretnya secara paksa ke kelas ekonomi. Tuan Qin, tingkat keamanan pertama telah diaktifkan di bandara, yang benar-benar menjamin keselamatan Anda, kata kapten dengan hormat.
Pada saat ini, lebih dari 90% penjaga keamanan di bandara di ibu kota provinsi-provinsi Tianhe telah dipindahkan ke saluran VIP, yang dikelilingi oleh 3 lapisan luar. Tidak hanya pemeriksaan paling ketat dari lorong VIP, tetapi juga melarang orang lain mendekat. Hanya terbuka untuk Hao Kun-kin. Semua eksekutif puncak maskapai semuanya menunggu di luar saluran VIP. Ketua di markas Blue Sky Airlines langsung menggunakan jet pribadi dan memiliki kekuatan untuk mengajukan rute. Datang menuju bandara di ibu kota provinsi-provinsi Tianhe dengan kecepatan tercepat. Setelah Hao Kun-kin mendengar kata-kata kapten, dia dengan dingin memerintahkan, nakal. Biarkan bandara menghapus keamanan tingkat pertama, dan semuanya seperti biasa, seolah-olah saya belum pernah ke provinsi Tianhe. Selain itu, ada satu kata tentang saya identitas dan keberadaannya. Jangan biarkan itu keluar. Dalam kapasitasnya, dia pasti layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi melakukannya terlalu melelahkan, apalagi itu tidak bisa melindunginya sama sekali. Dengan kekuatannya, siapapun di dunia yang dapat mengancam hidupnya belum lahir. Oleh karena itu, bandara benar-benar melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Ya, saya akan melapor ke stasiun komando darat. Kapten dengan cepat kembali ke kokpit dan menghubungi platform kontrol darat. Setelah menerima laporan dari kapten, eksekutif Blue Sky segera mengangkat keamanan tingkat pertama dan mengevakuasi penjaga keamanan di sekitar lorong VIP. Meskipun perjalanan itu sia-sia, hati setiap eksekutif langit biru tidak hanya tidak mengeluh sama sekali, tetapi juga penuh dengan pujian untuk Hao Kun-kin. Layak menjadi panglima tertinggi untuk melindungi negara. Dia hanya memikirkan masa dan tidak memikirkan dirinya sendiri sama sekali. Tulang punggung negara berbeda. Ada orang-orang seperti ini yang akan melindungi keluarga dan negara kita. Negara sia besarku pasti akan aman dan damai. Tanpa gangguan He Yunbo, kabin kelas 1 tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang akan mengganggu Hao Kun-kin dan Yun Si-gu lagi. Perjalanan 2 jam berlalu dalam sekejap. Setelah pesawat mendarat, para penumpang mengantre untuk turun dari pesawat. Pada saat ini, di kelas ekonomi, He Yunbo, yang memiliki perut besar, keluar dari kerumunan dengan kecepatan tercepat dan bergegas menuju pintu keluar. Wah, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Blue Sky tingkat tinggi. Aku akan membalasmu 10 kali, 100 kali, untuk penghinaan yang kamu berikan padaku di pesawat hari ini. He Yunbo meraung masuk hatinya. Bab 124. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa kata-kata Hao Kun-kin bisa membuat Blue Sky mengeluarkan daftar hitam industri kepadanya. Dalam pandangan He Yunbo, kapten pasti menggertaknya. Sebagai salah satu dari 7 keluarga teratas di provinsi Tianhe, keluarga He sangat kuat. Sebagai pemilik keluarga He Yunbo memiliki adegan yang sangat besar untuk mengambil pesawat. Saat ini, deretan kendaraan niaga kelas atas terparkir di luar bandara. Selusin pria kekar berjas hitam dan kacamata hitam berdiri di luar mobil. Orang-orang berotot ini adalah pengawal He Yunbo, masing-masing dengan keterampilan luar biasa. Di antara mereka, basis kultivasi terlemah juga memiliki tahap awal kekuatan internal. He Yunbo bergegas ke pintu keluar dengan tergesa-gesa, karena dia berencana untuk membawa pengawal ini untuk mengajar Hao Kun-kin dengan keras. Setelah beberapa saat, He Yunbo bergegas keluar dari bandara dan berteriak pada sekelompok pengawal, cari pria dengan tubuh kurus dan wajah sedikit pucat. Orang ini dikelilingi oleh 2 wanita, satu dengan temperamen dingin, dan yang lainnya dengan temperamen kosong. Jika ada yang bisa melihat pria itu, dia akan diberi hadiah 1 juta. Jika dia bisa menangkap pria itu hidup-hidup, dia akan diberi hadiah dengan 10 juta. Ya? Mata para pengawal langsung memerah. Mereka semua menatap pintu keluar. Meskipun gambaran He Yunbo sangat umum, tetapi seorang pria dengan 2 wanita cantik, kombinasi seperti itu masih mudah ditemukan. Hao Kun-kin tidak tahu bahwa He Yunbo membawa pengawalnya, menghalangi dia di gerbang bandara. Pada saat ini, dia berjalan keluar dari lorong VIP bersama Yun Si-gu dan Jiao Qi. Meskipun keamanan tingkat pertama dibatalkan di bandara, penjaga keamanan dan eksekutif Blue Sky di sekitar lorong VIP dievakuasi. Namun, Jiang Chuan, ketua Blue Sky, yang tiba dengan jet pribadi dari markas, masih dengan hormat menunggu di luar lorong. Melihat Hao Kun-kin berjalan keluar dari lorong, Jiang Chuan buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Raja Naga." Sebagai salah satu maskapai penerbangan domestik terbesar, Blue Sky Airlines memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar. Sebagai ketua Blue Sky Airlines, Jiang Chuan memegang kekuatan yang mengejutkan di tangannya. Dia secara alami tahu nama Raja Naga. "Apakah kamu?" Mata Hao Kun-kin memancarkan sedikit keraguan. Jiang Chuan buru-buru berkata, "Saya ketua Blue Sky Airlines. Anda bisa memanggil saya Xiao Jiang." Hao Kun-kin mengangguk sedikit.
Dalam kapasitasnya, tidak ada salahnya memanggil Jiang Chuan Xiao Jiang. Raja Naga, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi di pesawat. Karena kesalahan saya dalam pekerjaan Blue Sky, Anda dan teman-teman Anda dilecehkan. Saya telah merilis daftar hitam penerbangan dia ke seluruh industri. Dia Yunbo dan all-nya segera anggota keluarga dilarang terbang dengan pesawat. Saya harap Raja Naga dapat memaafkan kami atas kesalahan ini. Atas nama Blue Sky Airlines, saya bersedia menerima hukuman apapun. Jiang Chuan membungkuk 90 derajat dan meminta maaf dengan sangat tulus. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal di pesawat tidak ada hubungannya dengan langit biru. Saya masih sangat puas dengan layanan Anda. Jiang Chuan menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Siapa Hao Kun Qin? Panglima Longting, santo pelindung kerajaan Gritsia, dan dewa perang yang tak tertandingi di teater barat. Diakui olehnya adalah suatu kehormatan besar bagi Blue Sky. Sebagai ketua Blue Sky Airlines, Jiang Chuan tiba-tiba merasakan cahaya di wajahnya. Raja Naga, kemana kamu dan teman-temanmu pergi? Aku akan mengantarmu, kata Jiang Chuan. Hao Kun Qin melambaikan tangannya, tidak, seseorang akan menjemput kita di pintu keluar bandara. Dengan identitas dan status Jiang Chuan, jika orang lain menolaknya, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tapi Hao Kun Qin menolaknya, bukan saja dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi dia merasa itu seharusnya. Karena, berdasarkan status dan statusnya, dia memang tidak memenuhi syarat untuk mengemudikan Hao Kun Qin. Raja Naga, saya akan tinggal di ibu kota provinsi Tianhe untuk beberapa waktu sekarang. Jika Anda memiliki instruksi, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Jiang Chuan membungkuk, memegang kartu namanya di kedua tangan, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Hao Kun Qin, matanya penuh harapan. Hao Kun Qin sedikit mengangguk, mengambil kartu nama Jiang Chuan, dan menyerahkannya kepada Ciki yang ada di samping, memintanya untuk menyimpannya. Jika sesuatu terjadi, saya akan menghubungi Anda, kata Hao Kun Qin ringan. Setelah itu, dia mengambil ciuman Yun Sigu dan Ci, berbalik dan pergi. Untuk Blue Sky Airlines, kesan Hao Kun Qin tidak buruk. Adapun ketua Jiang Chuan, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia selamat dari beberapa rumor dan tahu bahwa perilakunya baik. Karena itu, Hao Kun Qin menerima kartu namanya. Jika tidak, sebagai Jiang Chuan, dia tidak memenuhi syarat untuk memberinya kartu nama. Jiang Chuan terus membungkuk sampai ketiga Hao Kun Qin berjalan pergi, dan kemudian perlahan bangkit. Kali ini saya datang ke ibu kota provinsi Tianhe, itu benar-benar waktu yang tepat. Jiang Chuan meraung penuh semangat di dalam hatinya. Meskipun menggunakan kekuatan yang ada, untuk sementara melamar rute udara dan menggunakan jet pribadi, saya membayar harga tertentu. Tapi dibandingkan dengan panen, harga kecil itu tidak ada apa-apanya. Hari ini, dia mendengar pengakuan Hao Kun Qin atas langit biru secara langsung, dan meminta Hao Kun Qin untuk menerima kartu namanya. Belum lagi sedikit harga yang harus dibayar. Bahkan jika dia membayar 10 kali atau 100 kali lebih banyak, dia bersedia. Ketua, dalam beberapa hari ke depan, Anda akan memiliki banyak pertemuan dan kegiatan penting untuk dihadiri. Sekretaris di samping mengingatkan dengan suara rendah. Jiang Chuan melambaikan tangan besar dan berkata dengan dominan, mereka semua akan diusir. Setelah periode waktu ini, saya akan menunggu panggilan Raja Naga dengan tenang. Mampu menjalankan tugas dan melakukan tugas untuk Raja Naga adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Sekarang, dia mungkin mendapatkan kesempatan seperti itu dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya. Mendengar ini, sekretaris itu mengangguk, menyatakan pengertian. He Yunbo dan pengawalnya, yang terjebak di pintu keluar bandara, masih menatap, mencari jejak Hao Kun Qin. Tepat ketika mata semua orang kering, dan beberapa tidak bisa bertahan. Tiba-tiba seorang pengawal berteriak, saya menemukannya. Melihat ke arah jari-jarinya, itu adalah Hao Kun Qin dan mereka bertiga. Begitu suara itu jatuh, pengawal itu bergegas menuju Hao Kun Qin. Pengawal lainnya tiba-tiba menjadi cemas, dan mereka semua meledak dengan kecepatan tercepat dan bergegas menuju Hao Kun Qin. He Yunbo berkata, siapa yang dapat menemukan Hao Kun Qin dan memberi hadiah 1 juta? Jika ada yang bisa menangkap Hao Kun Qin hidup-hidup, 10 juta akan dihargai. Pengawal yang menemukan jejak Hao Kun Qin telah menerima 1 juta hadiah. Pengawal lainnya secara alami menolak untuk membiarkannya mendapatkan hadiah 10 juta lagi. Karena itu, satu persatu meledak kekuatan makan. Berebut untuk bergegas menuju Hao Kun Qin. Pada saat ini, sosok yang lebih cepat dari mereka, seperti kilat, langsung menyerang Hao Kun Qin. Sosok ini setinggi 1,9 meter, dengan mata elektrik dan sosok kekar, memancarkan aura menakutkan. Aku telah melihat Raja Naga.
Orang di sini adalah salah satu dari 9 jenderal naga tingkat tinggi di Longting, dan 9 putra naga berada di peringkat ke-6.